Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1293, Masa Lalu Pengkhianat. Qin Naihe sepertinya telah melupakan rasa sakitnya ketika dia mendengar kata-kata ini. Tepat ketika dia akan setuju, si Uya pindah untuk berdiri di depannya dan berkata, saya punya beberapa kata yang saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya. Kata-kata si Uya sebelumnya telah membuat Qin Renyu terdiam. Namun, dia tidak bisa menyangkal bahwa kata-kata si Uya sangat luar biasa. Karena Lu Zhou berdiri di sampingnya, dia hanya bisa berkata, tolong bicara. Tuan Qin yang mulia, kata si Uya dengan sopan. Dia membungkuk sebelum melanjutkan berkata, pertama-tama, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Masalah Qin Mosang tidak bisa berakhir begitu saja hanya karena Anda mengatakannya. Jika Qin Mosang hanya meluncurkan serangan diam-diam pada tuanku, itu akan menjadi masalah yang terlalu besar. Lagi pula, itu seperti semut yang mencoba menggoyang pohon. Namun, dia mengirim pelayan hantu 14 bagan untuk menyerang kami sebelum dia secara pribadi memimpin 3 ahli ke-12 sekte Gunung Awan dan menyandera orang-orang di sana. Banyak murid Cloud Mountain meninggal dan ratusan orang terluka akibat tindakannya. Bagaimana masalah ini bisa berakhir di sini? Anda adalah guru mulia yang tinggi dan perkasa sehingga Anda tahu bahwa kekuatan keseluruhan dari domain teratai merah jauh lebih lemah daripada domain teratai hijau. Jika yang mulia bisa menggertak yang lemah, tidak bisakah tuanku melakukan hal yang sama? Jika tuanku tidak datang tepat waktu dan Qin Naihe tidak menghentikan Qin Mosang, aku khawatir ribuan murid dari 12 sekte Gunung Awan akan mati. Nyawa orang yang kuat itu berharga, tetapi apakah nyawa orang yang lemah tidak berharga? Ekspresi Qin Renyu berubah sedikit tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata ini. Sementara si Uya berbicara, dia memperhatikan perubahan ekspresi tuannya. Ketika dia melihat bahwa ekspresi tuannya tetap sama, dia terus berkata, kedua, Qin Naihe telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Apakah dia pergi atau tidak, itu terserah tuannya. Jika dia pergi tanpa izin, Evil Sky Pavilion akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Qin Naihe tercengang oleh kata-kata ini. Sementara Qin Renyu berbicara dengannya, dia lupa bahwa dia telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Si Uya melanjutkan momentumnya dan berkata, akhirnya, tetua pertama dan kedua klan Qin Anda telah berulang kali memprovokasi Pavilion Langit Jahat. Mereka menghancurkan formasi Akademi Bela Diri Langit kami, melukai orang-orang dari Pavilion Langit Jahat, dan menghancurkan bagan kelahiran Qin Naihe. Jika bukan karena Qin Naihe, orang-orang dari Pavilion Langit Jahat akan dibunuh oleh Qin De. Dengan semua ini dikatakan, bagaimana bisa Yang Mulia Tuan Qin memutuskan untuk mengakhiri masalah ini? Anda bahkan tidak meminta pendapat Tuan saya. Petik 2. Kerutan di dahi Qin Renyu semakin dalam. Pada saat ini, dia menyadari situasinya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Si Uya membungkuk pada Qin Renyu dan mundur selangkah. Kemudian, dia memandang Qin Naihe dan berkata, Saudara Qin, saya sudah mengatakan semua yang saya bisa dan harus. Kemudian, si Uya mundur ke samping seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi. Qin Naihe. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, ada dua orang yang paling kesal, Qin Renyu dan Qin De. Qin Renyu selalu berpikir masalah ini hanya tentang kematian Qin Mosang. Dia telah memikirkan semuanya dan telah menerima segalanya. Namun, sepertinya masalah ini masih jauh dari selesai. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia akhirnya kehilangan kesabaran dan mengutuk dengan marah, Asterisert. Semua orang terkejut. Mosang benar-benar melewati batas. Qin De takut dengan kata-kata ini. Saya pikir Mosang belum dewasa. Saya berasumsi bahwa dia akan berubah ketika dia dewasa. Saya tidak berharap dia menjadi seperti itu. Saya bersedia meminta maaf kepada saudara Lu mengenai masalah ini. Adapun murid Cloud Mountain yang mati dan terluka, tolong beritahu saya bagaimana saya bisa memberikan kompensasi. Selama itu dalam kemampuanku, aku pasti akan memenuhinya. Qin Renyu berkata dengan suara yang jelas. Semua yang hadir mengangguk. Ekspresi mereka adalah ekspresi persetujuan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Yang Mulia dari klan Qin, dia adalah orang yang benar dan mampu membedakan yang benar dan yang salah. Jika itu Tuoba Si Cheng, dia kemungkinan akan memutarbalikkan fakta, mengelak dari tanggung jawab, atau bahkan membunuh untuk membungkam orang. Lu Zhou berkata, saya memiliki hubungan yang baik dengan Ni Qingyun, Master Sekte Gunung Awan. Namun, saya tidak bisa membuat keputusan untuknya mengenai masalah ini. Lebih baik jika Anda mendiskusikan ini dengannya. Petik 2. Terima kasih,
kata Qin Renyu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat proyeksi di udara dan memanggil dengan suara yang dalam, Qin De. Qin De dimulai. Dia gemetar saat dia membungkuk. Tuan Yang Mulia. Hancurkan salah satu bagan kelahiranmu dan minta maaf kepada Paviliun Master Lu, kata Qin Renyu tegas. Qin De. Petik 2, petik 2. Awalnya, Qin De agak yakin bahwa Qin Renyu hanya akan menceramahinya atau menghukumnya sehingga dia paling banyak bisa merenungkan kesalahannya. Dia tidak menyangka dia harus membayar dengan salah satu bagan kelahirannya. Apa yang paling tidak bisa dia pahami adalah kenyataan bahwa dia diberi hukuman yang begitu berat sementara Qin Naihe, pengkhianat klan Qin, lolos dengan relatif tidak terluka. Sayangnya, Qin De tidak menyadari betapa marahnya Qin Renyu saat ini. Saat ini, di dalam hati Qin Renyu, dia sepenuhnya menyalahkan tetua pertama dan kedua atas kematian dan kesalahan Qin Mosang. Selain itu, ada banyak waktu ketika dia ingin bertemu Qin Naihe dan Qin Mosang di masa lalu, tetapi dia dibodohi oleh kedua tetua. Qin De, apa yang kamu tunggu? Qin Renyu bertanya sambil mengangkat suaranya. Tangan Qin De gemetar. Dia mengangkat tangannya dan menatapnya lama. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa marah. Lu Zhou merasa bahwa Qin Renyu dan klan Qin adalah orang-orang yang cukup masuk akal. Semakin masuk akal mereka, semakin tinggi kemungkinan mereka menjadi sekutu. Oleh karena itu, tidak terlalu baik untuk melakukan hal-hal yang berlebihan. Dia akan berbicara untuk menghentikan Qin De ketika ledakan tawa gila terdengar di udara. Qin De mengepalkan tangannya saat dia tertawa. Saya sudah cukup. Qin De mengutuk dengan marah, Yang Mulia Tuan Qin, Anda sudah pikun. Kamu adalah orang tua yang bodoh. Ekspresi Qin Renyu menjadi gelap. Qin De terus tertawa ketika dia berkata, kamu ingin aku menghancurkan bagan kelahiran yang telah aku aktifkan dengan susah payah. Apakah tahun-tahun kontribusi untuk klan Qin yang saya tidak membuat apa-apa di mata Anda? Lu Zhou, orang-orang dari Evil Sky Pavilion, dan murid-murid Yanan tidak mengharapkan sebuah drama terungkap pada saat ini. Sementara itu, Si Wuya bereaksi cepat. Dia menggambar beberapa garis di belakang punggungnya dengan jarinya sebelum dia menyalakan jimat. Pada saat yang sama, Yan Zhenluo mengirim gerakan dari salah satu jimat di pinggangnya. Sementara perhatian semua orang terfokus pada Qin De, dia diam-diam membaca pesan yang dikirim Si Wuya, kios Qin De. Setelah itu, dia mempertahankan ekspresinya dan dengan santai pindah ke sisi Lu Zhou sebelum diam-diam menyerahkan pesan Si Wuya kepada Lu Zhou. Lu Zhou melirik pesan itu sebelum dia menghancurkan pesan di tangannya. Dia secara alami bisa menebak niat Si Wuya. Si Wuya mungkin khawatir Qin De akan menjadi gila karena putus asa dan memulai pembantaian. Di sisi lain, Qin Renyu tidak memikirkan semua hal ini. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya saat dia meraung, beraninya kamu. Saya katakan berkali-kali untuk tidak bergerak tanpa berkonsultasi dengan saya. Untuk apa Anda mengambil kata-kata saya? Apakah Anda ingat saya menyuruh Anda untuk mendisiplinkan Mosang dengan ketat? Qin De terkekeh, tidak tergerak oleh kata-kata ini. Apakah Anda tahu cara merusak dan menghancurkan seseorang? Jawabannya bukan untuk membunuh mereka. Sebaliknya, itu untuk memberi mereka apapun yang mereka inginkan, mendukung mereka secara tidak masuk akal, dan memanjakan mereka sampai mereka tidak dapat ditebus. Qin De melanjutkan dengan wahyu yang mengejutkan. Semua orang di sisinya diatur dengan cermat olehku. Makanan, pakaian, akomodasi, dan segala sesuatunya juga diatur oleh saya. Saya memberinya semua yang dia inginkan, dan saya memuji dia ke langit. Si idiot itu sangat senang dengan perawatanku. Setiap kali Anda memarahinya, dia akan datang kepada saya. Aku adalah tempat perlindungannya. Semuanya ada dalam genggaman saya sampai Anda mengirim Qin Naihe. Untungnya, sudah terlambat saat itu. Petik 2. Qin De terus tertawa seperti orang gila lagi. Qin Renyu sangat marah karena dia secara naluriah mengangkat tangannya dan meluncurkan segel telapak tangan. Astaga, segel telapak tangan yang tidak berbahaya melewati proyeksi di udara. Qin De tersenyum puas. Pada saat ini, seorang murid inti dari klan Qin, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, menegur dengan keras, sebagai tetua pertama dari klan Qin, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Klan Qin selalu memperlakukanmu dengan baik. Qin De mengangkat tangannya, berdengung. Sebuah astrolabe muncul di depan mata semua orang. Mereka tercengang ketika melihat astrolabe. Terlepas dari 17 bagan kelahiran yang berkedip terang, mereka bisa melihat bagan kelahiran yang redup. Ini berarti bahwa Qin De adalah salah satu guru yang mulia. Astaga, Qin De menyimpan astrolabenya sebelum dia bertanya, apakah kamu puas dengan jawaban ini? Qin Renyu berkata,
saya benar-benar tidak berharap Anda menyimpan masalah ini di hati Anda. Qin De meludah ke tanah setelah mendengar kata-kata Qin Renyu. Dia berkata dengan kesal, jika Anda tidak bersikeras melakukan itu, saya tidak akan kehilangan bagan kelahiran. Saya akan menjadi yang mulia guru kedua di klan Qin. Petik 2, petik 2. Semua orang menghela nafas berat pada pergantian peristiwa ini. Qin Renyu bertanya, lalu, jadi, mulai sekarang, aku bukan lagi anggota klan Qin. Ini berarti tidak ada alasan bagiku untuk menuruti perintahmu. Kata Qin De. Kamu berani. Qin Renyu menyalak saat ekspresinya menjadi gelap. Sayangnya, jarak keduanya terlalu jauh. Satu di domain teratai hijau, dan yang lainnya di domain teratai merah. Qin De berkata, jangan memprovokasi saya. Kalau tidak, aku akan mengubur seluruh Evil Sky Pavilion bersamamu. Kemudian, Qin De menoleh ke Lu Zhou yang selama ini diam. Dia menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata, Pavilion Tuan Lu, untuk melindungi diriku sendiri, aku tidak punya pilihan selain menyinggungmu. Kemudian, Qin De menjentikkan lengan bajunya dan menghilang. Proyeksi terputus. Bab 1294, Membersihkan Rumah. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Qin De. Qin Renyu meraung. Namun, proyeksi itu sudah menghilang. Dia marah sekaligus khawatir. Dia marah karena Qin De telah merosot sejauh ini, dan dia khawatir Qin De akan bertindak sembarangan. Lagi pula, dengan kekuatan Qin De, terlalu mudah bagi Qin De untuk membunuh. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Lu Zhou dan menemukan bahwa ekspresi Lu Zhou tetap sama seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berkata, Saudara Lu, ini. Bahkan jika seekor anjing yang sakit dapat melompati tembok tinggi jika ia terpojok. Seekor kelinci juga akan menggigit saat putus asa, komentar Lu Zhou. Qin Renyu menghela nafas. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini dari Qin De. Hati manusia sulit dibaca. Terkadang, bahkan pasangan tua yang telah bersama selama beberapa dekade dapat saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Tidak mengherankan bahwa Qin De, yang dipenuhi dengan keluhan, ternyata seperti ini. Setelah beberapa saat, Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu, dia pernah memiliki 18 bagan kelahiran. Qin Renyu menjadi tenang sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, di masa lalu, Qin De dan saya saling menyapa sebagai saudara. Pada saat itu, belum pernah ada guru yang mulia di klan Qin. Oleh karena itu, Qin De dan saya memimpin ribuan murid ke tanah tidak dikenal. Butuh semua kekuatan klan kami untuk akhirnya menjatuhkan Kaisar Binatang Buas. Awalnya, jantung kehidupan seharusnya diberikan kepadanya. Namun, saat itu, dia telah kehilangan satu bagan kelahiran. Situasinya sangat buruk pada waktu itu, dan kami tidak dapat menemukan rumput mistis yang dalam untuk membantunya. Pada akhirnya, Dewan Penatua memutuskan untuk memberi saya hati yang hidup. Butuh waktu 10 tahun sebelum saya berhasil mengaktifkan 18 grafik kelahiran, lulus ujian kelahiran, dan menjadi guru yang mulia. Setelah menarik napas, Qin Renyu melanjutkan, saat itu, saya menganggap Qin De sebagai orang kepercayaan dan tangan kanan saya. Oleh karena itu, saya membantunya menjadi tetua pertama klan. Dia hanya di bawah satu orang dan berdiri di atas ribuan orang. Saya tidak berharap. Qin Renyu menghela nafas saat dia mengingat masa lalu. Lu Zhou berkata, ini adalah sesuatu yang harus kamu tangani. Qin Renyu mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan bertanya kepada Ye Wei, Penatua Ye, bisakah saya meminjam bagian rahasia Yanan? Tentu saja, jawab Ye Wei. Qin Renyu berkata kepada orang-orangnya, aku akan membersihkan sekte ini. Orang-orang Qin Renyu membungkuk serempak. Kami akan menunggu kembalinya yang mulia. Dengan itu, Ye Wei dengan cepat memimpin Qin Renyu ke jalan rahasia. Pada saat ini, Lu Zhou memandang Si Wuya. Si Wuya bertanya, bingung, Tuan, mengapa Anda tidak menghentikan Qin De? Lu Zhou bertanya, di mana Qin De sekarang? Terakhir kali aku melihatnya adalah kemarin di Akademi Bela Diri Langit. Saya pikir dia harus berada di dekatnya. Saya khawatir dia bermaksud menyandera kita karena putus asa untuk melindungi dirinya sendiri, jawab Si Wuya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lu Zhou berkata, bawa beberapa orang ke Dewan Menara Putih dan tutup semua lorong. Zhao Hongfu dan saudara muda ke-8 pergi ke wilayah Lotus Kuning. Saya khawatir kita tidak akan bisa menyegel lorong-lorong itu. Petik 2. Kalau begitu hancurkan mereka. Aku akan segera mendapatkannya. Dengan itu, proyeksi juga terputus. Dengan begitu banyak lorong rahasia,
mereka harus segera bergerak. Tidak peduli seberapa dalam basis kultivasi mereka, itu masih berpacu dengan waktu. Si Uya menghancurkan semua lorong rahasia di Akademi Bela Diri Langit sebelum dia memimpin semua orang ke Dewan Menara Putih. 2 jam kemudian, seperti yang diharapkan, Kinde muncul di atas Akademi Bela Diri Langit. Dia mengejek dengan dingin ketika dia melihat ke tempat yang kosong dan tampak agak sepi. Mereka berlari sangat cepat. Kinde berbalik dan melihat ke arah Gunung Awan. Awalnya, dia berencana untuk bertindak melawan Cloud Mountain. Namun, dia ingat bahwa Qin Mosang telah meninggal di sana dan lorong rahasia yang terhubung ke domain Lotus Hijau terletak di dekat Cloud Mountain. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa Qin Renyu akan tiba di lorong rahasia. Karenanya, dia hanya bisa mengabaikan ide ini. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, paviliun langit jahat dari domain Lotus Emas. Namun, dia tidak yakin apakah ada bagian rahasia di sini. Jika tidak ada, itu berarti dia hanya bisa pergi ke domain teratai emas dengan terbang di atas samudera tak berujung atau melakukan perjalanan melalui gua mistis air hitam. Ini akan memakan banyak waktu. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di Akademi Bela Diri Langit. Kinde segera melambaikan tangannya. Segel energi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menangkap mereka. Orang-orang ini hanyalah pembudidaya biasa. Dihadapkan dengan Kinde, mereka tidak berbeda dengan semut. Kinde bertanya, kemana Qin Naihe pergi? Aku tidak tahu. Kesabaran saya terbatas. Di mana lorong rahasianya? Kinde bertanya lagi. Pak, ketujuh menghancurkan semua lorong rahasia, kata pembudidaya, ketakutan. Hancur. Kinde mengerutkan kening saat sosok si Wuya muncul di benaknya. Sungguh pemuda yang licik. Kemana mereka pergi? Kinde bertanya. Wei Putih, Dewan Menara Putih, kata pembudidaya dengan suara gemetar. Astaga, Kinde melonggarkan cengkeramannya, membiarkan pembudidaya jatuh. Anggaplah dirimu beruntung karena aku mengetahui jalan rahasia menuju wilayah Lotus Putih. Kinde terbang menjauh, meninggalkan riak di belakangnya. 1 jam kemudian, Kinde muncul di hutan yang tenang. Dia melambaikan lengan bajunya dengan ringan sebelum gelombang energi menyapu daun kering di tanah. Dengan itu, sebuah lorong rahasia melingkar muncul di depan matanya. Dia tidak membuang waktu dan melangkah ke dalam lingkaran dan mengaktifkan bagian rahasia. 15 menit kemudian, Kinde mendapati dirinya berdiri di tanah bersalju. Cuaca agak suram, awan gelap menyembunyikan langit saat binatang terbang menduduki langit. Setelah mengamati sekelilingnya, dia berbalik dan meluncurkan segel telapak tangan di lorong rahasia. Ledakan. Bagian rahasia segera meredup. Untuk mencegahnya diperbaiki, Kinde menyerangnya beberapa kali lagi, benar-benar menghancurkannya, sebelum dia pergi. 1 jam lagi berlalu. Kinde melihat sekelompok pembudidaya teratai putih mengelilingi Raja Binatang Buas yang menyerbu. Tubuh para pembudidaya semua penuh dengan luka. Dengan itu, Kinde memanifestasikan astrolabenya. Astrolabe menembakkan seberkas energi yang dengan cepat dan akurat menembus Raja Binatang itu. Raja Binatang tidak bisa menahan pukulan ini dan langsung jatuh ke tanah. Setelah melihat ini, pembudidaya teratai putih yang baru saja selamat dari bencana menyambut Kinde seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Kinde berkata sambil tersenyum, tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, binatang buas adalah musuh manusia. Adalah tepat bagi saya untuk membantu sesama manusia. Petik 2. Para pembudidaya sangat tersentuh oleh kata-kata ini. Kinde bertanya, bolehkah saya tahu di mana Dewan Menara Putih? Dewan Menara Putih. Bolehkah saya bertanya mengapa senior pergi ke Dewan Menara Putih? Salah satu pembudidaya teratai putih bertanya. Bagaimana bisa Kinde digagalkan oleh kelompok pembudidaya ini? Dia sudah lama memikirkan alasan. Dia menjawab sambil tersenyum, ketidakseimbangan semakin serius jadi saya hanya ingin melakukan bagian saya dan membantu. Begitu, salah satu pembudidaya berkata, saya mengagumi rasa tanggung jawab senior. Dewan Menara Putih terletak 3.000 mil di sebelah timur tempat ini. Itu terletak di daerah terpencil di mana banyak binatang buas berkeliaran. Petik 2. Terima kasih, kata Kinde sebelum dia menghilang hanya dalam sekejap mata. Mata para pembudidaya dipenuhi dengan kekaguman saat mereka melihat Kinde pergi. Sementara itu, Kinde terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan 17 bagan kelahiran, dia membutuhkan waktu setengah hari untuk tiba di Dewan Menara Putih. Menara putih yang menjulang melewati awan gelap sangat menarik perhatian. Itu berdiri di tengah-tengah tanah bersalju ini,
tampak seperti sedang menahan langit. Qin De tersenyum. Dewan Menara Putih, mari kita lihat di mana lagi Anda bisa bersembunyi. Bab 1295, Serangan Musuh yang Kuat. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Semua orang tahu Dewan Menara Putih ada di Great Ming. Ketika Lan Xie masih menjadi Master Menara, Dewan Menara Putih adalah tulang punggung Great Ming. Dewan Menara Putih menjaga kekacauan dan bahkan domain Lotus Hitam, dan itu membuat Dewan Menara Hitam tetap terkendali. Itu adalah kekuatan yang terkenal di dunia kultivasi. Qin De tidak terburu-buru untuk bertindak saat dia melihat ke Menara Putih. Dia sudah memikirkan langkah selanjutnya untuk bertahan hidup, perang gerilya. Selain itu, dia tidak khawatir dia tidak akan dapat menemukan tempat untuk menetap. Lagi pula, dunia itu sangat luas. Meskipun Yang Mulia sangat kuat, selama dia menghindari mereka, tidak akan ada masalah sama sekali. Sejak murid Pavilion Master Lu datang untuk berlindung di sini, pasti ada jalan rahasia di suatu tempat, aku harus berhati-hati, gumam Qin De pada dirinya sendiri. Selama dia bertemu dengan Qin Renyu dan Lu Zhou, tidak akan ada masalah sama sekali. Secara alami, dia tahu dia harus waspada terhadap ahli tersembunyi juga. Qin De terbang ke depan sebelum dia berhenti beberapa ratus meter dari Menara Putih. Dia menatap langit yang gelap. Fakta bahwa Menara Putih itu berdiri kokoh meski tidak seimbang menunjukkan betapa luar biasanya menara itu. Ketidakseimbangan dimulai sejak lama, tetapi tidak ada tanda-tanda equalizer sama sekali. Sepertinya orang-orang itu ingin menggoyahkan hubungan antara manusia dan binatang buas. Saya harus berhati-hati dan diam-diam menyelidiki situasinya terlebih dahulu, kata Qin De pada dirinya sendiri sebelum dia menghilang dari pandangan lagi. Pada saat ini, Qin Renyu muncul di dekat Cloud Mountain di domain Lotus Merah. Dia datang ke sini menggunakan jalan rahasia klan Qin yang terhubung ke gunung bersalju di dekat Gunung Awan. Ekspresi Qin Renyu sangat suram saat dia melihat 12 puncak di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia terbang ke depan. Ketidakseimbangan di sini cukup serius. Awan gelap yang menindas menjulang di atas segalanya saat binatang terbang-terbang di langit. Qin Renyu tidak lagi peduli tentang apapun. Dia menggunakan semua kekuatannya saat dia terbang. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di dekat puncak yang dikuasai oleh binatang buas. Ketika dia mendekati puncak, dia melihat seorang kultivator bergerak. Hanya dalam sekejap, dia muncul di depan pembudidaya itu. Kultivator terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Qin Renyu. Kakau, siapa kau? Qin Renyu bertanya, bagaimana saya bisa sampai ke Akademi Bela Diri Langit? Berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama, sulit bagi Qin Renyu untuk mengubah cara bicara dan sikapnya. Mudah membangkitkan kemarahan orang. Kultivator muda yang tidak ingin menyinggung siapapun menunjuk ke 12 puncak dan berkata, itu sekitar 190 mil di utara 12 sekte Gunung Awan. Itu 12 sekte Gunung Awan. Qin Renyu sedikit terkejut. Setelah mendengar kata-kata ini, kultivator menjadi waspada. Meskipun Cloud Mountain bukan kekuatan teratas, itu masih agak terkenal di domain Lotus Merah. Bagaimana mungkin orang di depannya tidak mengetahuinya? Oleh karena itu, dia berkata, aku harus pergi sekarang. Kenapa kamu terburu-buru? Qin Renyu bertanya. Ketidakseimbangan ini benar-benar serius. Saya harus terus berpatroli untuk memastikan binatang buas tidak menyerang 12 sekte Gunung Awan, jawab pembudidaya. Kamu seorang kultivator dari 12 sekte Gunung Awan. Kultivator akhirnya menyadari bahwa dia salah bicara, memberikan lebih banyak informasi daripada yang dia inginkan. Dia tidak lagi berani mengatakan apa-apa dan buru-buru berbalik untuk pergi. Pembudidaya hanya 6 daun. Di depan Qin Renyu, dia bahkan lebih lemah dari seekor semut. Qin Renyu melintas dan muncul di depan pembudidaya, yang sama sekali tidak bisa menangkap gerakan Qin Renyu. Karena dia terdesak waktu, dia tidak menjelaskan apapun kepada kultivator. Dia meraih kultivator dan berkata, ayo pergi. Ketika pembudidaya sadar kembali, dia melihat pohon, gunung, dan sungai, melaju melewatinya dengan kabur. Dia merasa sangat pusing dan disorientasi. Ini berlanjut selama 15 menit sebelum Qin Renyu berhenti di atas 12 puncak. Dia memandang kultivator dan bertanya, ini Cloud Mountain. Petik 2, Aku bertanya padamu. Kultivator sangat pusing, dan dia merasa sangat mual. Qin Renyu melihat banyak binatang terbang menyerang Cloud Mountain saat ini. Para murid mencoba menyerang dan bertahan melawan binatang terbang. Beberapa dari mereka berada di tahap Tousan Realm Swirling. Dekat puncak tertinggi, dia melihat 1000 pembudidaya dengan 2 bagan kelahiran terbang di sekitar.
Dia mengalihkan pandangannya dan melihat tanah di bawah platform awan hangus seolah-olah pernah terjadi kebakaran hebat sebelumnya. Setelah melihat orang-orang di Cloud Mountain berjuang, dia menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan membantumu." Kultivator menjadi linglung ketika dia melihat astrolabe hijau muncul di depan Qin Renyu. Qin Renyu mendorong astrolabenya ke puncak Cloud Mountain. Itu tumbuh dan tumbuh sampai menutupi langit, membentang ribuan meter. Murid-murid Cloud Mountain mengangkat kepala mereka dan menyaksikan adegan ini dengan kaget dan tidak percaya. Setelah itu, seberkas cahaya dari kekuatan bagan kelahiran Qin Renyu ditembak jatuh. Astrolabe berputar saat mengeluarkan sinar cahaya yang membunuh binatang terbang dan binatang buas di Cloud Mountain. Hanya dalam beberapa saat, keheningan kembali ke Cloud Mountain. Pakar mana yang membantu Cloud Mountain kita? Para tetua melayang di langit. Ukuran astrolabe telah melampaui imajinasi mereka. Astrolabe yang sangat besar. Di mana Master Sekte? Master Sekte pergi ke kaki gunung untuk membunuh Raja Binatang Buas. Dengan cepat, pergi dan dapatkan Sekte Master. Petik 2. Pada saat ini, astrolabe di langit menyusut dengan cepat sebelum terbang kembali ke tangan Qin Renyu. Para tetua memimpin para murid untuk menyambut Qin Renyu. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Tidak perlu untuk itu, kata Qin Renyu. Bolehkah aku menanyakan namamu, senior? Seorang penatua bertanya. Pada saat ini, Qin Renyu membawa sepotong batu giok dan melemparkannya sambil berkata, jika Anda dalam bahaya, hancurkan batu giok ini. Kemudian, dia memikirkannya sejenak. Orang-orang ini pasti tidak tahu siapa dia. Oleh karena itu, dia berkata, saya adalah teman dari Pavilion Master Lu dari Evil Sky Pavilion. Setelah mendengar kata-kata ini, kultivator yang dibawa Qin Renyu ke sini menghela nafas lega. Dia menepuk dadanya dan berkata, ternyata, kamu adalah teman Pavilion Master Lu. Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Petik 2. Qin Renyu berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, reputasi saudara Lu di wilayah teratai merah jauh lebih baik daripada milikku di wilayah teratai merah. Qin Renyu berpikir bahwa ketika dia di sini, yang terbaik adalah dia menggunakan nama Lu Zhou. Kemudian, dia berkata, saya memiliki hal-hal yang harus saya tangani, jadi saya akan mengunjunginya di lain hari. Pamitan. Melihat ekspresi cemas Qin Renyu, para tetua Gunung Awan tidak berani berhenti dan hanya membungkuk. Hanya dalam sekejap, Qin Renyu menghilang ke dalam awan, meninggalkan para tetua yang tercengang. Pada waktu bersamaan, di aula pelatihan Dewan Menara Putih. Kakak senior ke-6, aku harus merepotkanmu, kata si Uya setelah menceritakan apa yang terjadi pada Ye Tianxian. Tidak perlu ada kata-kata ini di antara kita. Urusan Evil Sky Pavilion secara alami juga milikku, kata Ye Tianxian. Aku sudah memerintahkan anggota untuk menjaga Runic Hall setiap saat dan memperhatikan bahkan perubahan sekecil apapun. Tuan berada di tanah tidak dikenal selama setengah tahun, dan sekarang, dia berada di wilayah Lotus Hijau. Dia tidak akan kembali secepat ini. Kita harus berurusan dengan Qin De dengan hati-hati, kata si Uya. Ye Tianxian bingung. Lalu, kenapa hanya kamu yang ada di sini? Selain itu, Qin De tidak akan bisa sampai di sini dari domain Lotus Merah begitu cepat. Si Uya menggelengkan kepalanya. Ada lorong rahasia yang menghubungkan ke domain Lotus Hijau di puncak gunung bersalju dekat Cloud Mountain. Oleh karena itu, ada kemungkinan mereka memiliki lorong rahasia di sini juga. Adapun yang lain, saya menyegel aura mereka dan menyuruh mereka bersembunyi di penjara bawah tanah di Sky Martial Academy. Qin De benar-benar khawatir bertemu dengan Yang Mulia Tuan Qin dan Tuan sehingga dia tidak akan tinggal di wilayah teratai merah lebih lama dari yang diperlukan. Si Uya berhenti sebentar sebelum dia berkata, saya perlu merepotkan Dewan Menara Putih untuk bekerja sama dengan saya. Apakah kamu memberitahu semua orang untuk berkumpul di Runic Hall sehingga kita bisa pergi dalam waktu singkat? Si Uya mengangguk dan berkata, kami memiliki dua pilihan. Pertama, kita bisa pergi ke tanah tidak dikenal dari sini dan mencari bantuan Lu. Kedua, kita bisa kembali ke Akademi Bela Diri Langit. Bagaimanapun, Qin De tidak tahu berapa banyak bagian rahasia yang saya miliki di Pengadilan Bela Diri Langit. Petik 2. Petik 2, petik 2. Bukankah ini seperti bermain petak umpet? Ada begitu banyak lorong rahasia di Akademi Bela Diri Langit sehingga Qin De akan membutuhkan lebih dari setengah hari setidaknya untuk mencari semuanya. Bab 1296, Halcyon Divine Bird. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Hampir segera setelah si Uya selesai berbicara, sebuah suara menggelegar terdengar dari luar.
Serahkan Qin Nai He, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Ye Tianxin dan Si Wuya bangkit secara bersamaan dan melihat keluar menara putih. Sangat cepat, dia benar-benar memiliki lorong rahasia yang mengarah ke domain Lotus Putih, kata Si Wuya, ayo pergi. Astaga, astaga, duo itu segera bergegas keluar dari menara putih. Pada waktu bersamaan, Qin De mencari menara putih untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Dia merasa seolah-olah dia telah ditipu. Dia perlu menemukan Qin Nai He dan Si Wuya sesegera mungkin. Setelah dia berbicara, tidak ada yang menanggapinya. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi vitalitas yang aneh. Dia melintas dan mengunci ke lokasi gelombang energi. Tak lama kemudian, Qin De muncul di dekat Si Wuya dan Ye Tianxin. Dia tidak membuang waktu dan memukul dengan telapak tangannya begitu dia tiba. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Segel palem itu seperti gunung saat terbang keluar. Si Wuya melemparkan peakok plumenya, dan itu menyebar ke udara. Kemudian, sepasang sayap emas yang membentang 100 kaki terbentang di punggungnya. Karena segel telapak tangan tidak ditujukan pada Ye Tianxin, dia tidak kesulitan menghindarinya. Selain itu, basis kultivasinya lebih tinggi dari Si Wuya. Ketika dia mendarat, dia segera melihat ke atas. Kemudian, dia melemparkan bunga cinta kupu-kupu untuk menarik Si Wuya ke bawah. Ledakan, segel telapak tangan mendarat di menara putih. Namun, Si Wuya tidak panik sama sekali. Sebaliknya, senyum bisa terlihat di wajahnya saat dia berkata, Penatua Qin, kamu telah ditipu. Qin De terkejut. Tertipu. Saya telah mengirim Qin Nai He kembali ke domain Lotus Hijau sejak lama. Petik 2, petik 2. Kekesalan melonjak di hati Qin De setelah mendengar kata-kata ini. Dia menemukan pemuda licik di depannya menjijikkan. Dia menyalak, beraninya kau mempermainkanku. Astaga, Qin De meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia terbang keluar. Dia berkata dengan marah, sama saja jika aku menangkapmu. Tujuannya adalah untuk menyandera seseorang. Tidak masalah siapa sanderanya selama sanderanya bisa menghalangi Lu Zhou atau Qin Renyu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia berpikir pemuda di depannya akan menjadi sandera yang lebih baik. Bagaimanapun, Qin Nai He terluka parah. Ini berarti jika dia telah menangkap Qin Nai He, dia harus merawat luka Qin Nai He juga. Jika Qin Nai He mati, dia akan kehilangan alat tawar-menawarnya. Dengan 17 grafik kelahiran, kecepatan Qin De sangat cepat. Hampir tidak mungkin untuk menangkap gerakannya. Si Wuya tidak menyangka Qin De benar-benar berani mengincarnya. Dia buru-buru berkata, ayo pergi. Runic Hall terletak di bagian bawah menara putih. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Qin De memukul telapak tangannya di tanah saat dia mendarat. Ledakan. Tanah bergetar. Di aula rahasia. Semua anggota Dewan Menara Putih hadir di aula. Para juri, Ning Wanxing dan Bisuo, dapat segera merasakan ada yang salah dengan bagian rahasia itu. Dia akrab dengan bagian rahasia. Cepat dan aktifkan. Ning Wanxing berteriak saat dia membanting tangannya ke bawah. Bang! Bagian rahasia menyala sebentar sebelum cahaya padam. Ini buruk. Kita tidak bisa menyalurkan energi ke lorong rahasia. Jadi Wuya mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak berlari lagi? Qin De mencibir. Si Wuya mengangkat alis saat dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, apakah kamu yakin ingin membuat musuh keluar dari Evil Sky Pavilion? Saya tidak punya pilihan. Jika bukan karena tuanmu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuhmu, kata Qin De. Aku yakin kamu tidak hanya tidak berani membunuhku, tetapi kamu bahkan tidak berani menyentuhku. Si Wuya menoleh sedikit untuk melihat orang-orang di aula, menunjukkan bahwa mereka tidak diizinkan untuk bergerak. Kemudian, si Wuya menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tenang, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Kemudian, dia melihat ke dalam Runic Hall lagi. Karena langit yang gelap, sulit untuk melihat ke dalam. Di sisi lain, Qin De terkejut ketika mendengar kata-kata si Wuya. Pada saat ini, si Wuya mulai berjalan menuju pintu masuk Runic Hall. Kecepatannya sedang dan santai. Pada saat ini, keheningan merasuki menara putih. Ye Tianxin berseru, bingung, saudara muda ketujuh. Jangan khawatir, si Wuya tampak sangat percaya diri. Ye Tianxin secara alami tahu betapa telitinya si Wuya ketika berurusan dengan masalah. Namun, saat ini, tidak peduli seberapa teliti atau pintar rencananya, mereka tidak berguna ketika dihadapkan dengan kekuatan absolut. Pihak lain adalah seorang pembudidaya Seventeen Chart yang sangat berpengalaman. Qin De berkata sambil mencibir, anak muda,
Kamu bahkan belum lahir ketika aku sedang bermain trik. Kinde mengerahkan Primal Ki dengan tangan kanannya. Si Wuya terus melangkah maju. Ketika dia berada 10 meter dari pintu masuk aula, tanah seputih salju tercermin di tubuh bagian bawahnya. Kinde hendak bergerak ketika dia melihat kilatan merah di mata si Wuya. Kilatan lampu merah tidak terlihat biasa. Itu seperti matahari yang terbakar atau besi cair dalam tungku penempaan. Anehnya, Kinde ragu-ragu saat melihat kilatan cahaya merah. Pada saat yang sama, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Pada saat ini, bulu merak mendarat di punggung si Wuya lagi. Astaga, sayap yang membentang 100 kaki terbentang dalam semua kemuliaan mereka, secara kebetulan menghalangi pintu masuk utama aula. Ekspresi si Wuya acuh tak acuh, dan suaranya percaya diri saat dia bertanya, apakah kamu berani? Kepercayaan diri si Wuya justru membuat Kinde mundur selangkah. Kemudian, matanya melebar sebelum dia berkata dengan skeptis, tidak mungkin. Dia sudah lama mati. Kemudian, Kinde menguatkan dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya kembali normal. Dia bertekad untuk menyelesaikan ini. Dia berkata dengan marah, melakukan akting. Aku akan tetap menangkapmu. Astaga, sebuah bayangan melintas dan tiba di depan aula utama. Si Wuya mengepakkan sayapnya, menembakkan ribuan jarum emas. Bang, 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 bang. Jarum emas mendarat di tubuh Kinde tanpa bahaya. Begitu Kinde mendarat, Ye Tianxin, Ning Wanxing, dan Bi Suo meluncurkan segel telapak tangan secara bersamaan. Bang! Menara putih bergetar sedikit. Kinde tetap bergeming. Ketiganya mundur saat darah dan ki mereka melonjak di tubuh mereka. Basis budidaya anggota Dewan Menara Putih lebih tinggi dari yang diharapkan Kinde. Serangan telapak tangan mereka menunjukkan kepadanya bahwa dia telah meremehkan lawan-lawannya. Kinde melirik si Wuya untuk memastikan si Wuya tidak terluka dari serangan balik. Lagi pula, dia tidak ingin membunuh si Wuya, dia hanya ingin menyandera si Wuya. Dia berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak pergi bersamaku, aku akan membunuh mereka. Si Wuya mengerutkan kening, berdengung. Pada saat ini, 30.000 prasasti Dao di Dewan Menara Putih tiba-tiba menyala satu demi satu dalam urutan menaik. Kinde secara naluriah mendongak. Dengan itu, dia melihat seorang wanita berpakaian biru perlahan turun dari langit. Orang lain yang mencari kematian. Kinde mendorong tangannya ke atas dan meluncurkan segel telapak tangan besar. Bahkan jika wanita itu tidak mati karena segel telapak tangan ini, dia masih akan terluka parah. Segel telapak tangan terus tumbuh saat melesat ke langit. Screech! Tangisan yang memekakkan telinga bergema di langit pada saat ini. Gelombang suara diluncurkan dan segera menghancurkan segel telapak tangan. Kinde terkejut. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seekor binatang buas merah tua terbang ke arahnya. Tubuhnya seperti ayam, dan memancarkan energi misterius. Kinde buru-buru mengangkat tangannya. Ledakan. Kinde dikirim terbang kembali sebelum dia meludahkan seteguk darah. Dia meluncur kembali di tanah bersalju untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia berhenti. Titik-titik merah bisa dilihat di tanah seputih salju. Pada saat ini, burung crimson mendarat di tanah. Kemudian, wanita berpakaian biru mendarat di punggung burung merah. Perintah guru menyatakan bahwa siapapun yang melanggar menara putih akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang di Runic Hall tertegun sebentar. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menyadari bala bantuan telah tiba. Kemudian, mereka bergegas keluar satu demi satu. Ye Tianxin dan Si Wuya menatap binatang buas merah tua itu. Dibandingkan dengan binatang buas yang mereka lihat, itu tidak terlalu besar. Itu seukuran manusia, dan bulunya ramping dan bersinar dengan cahaya. Selain Si Wuya, anggota Dewan Menara Putih juga mengenali binatang buas merah tua itu. Burung surgawi Halcyon. Sungguh energi Great Void yang kuat. Bab 1297, Kebinasaan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Orang-orang yang hadir tidak memiliki konsep atau pemahaman yang jelas tentang binatang suci. Mereka hanya mengandalkan pengetahuan dan naluri mereka yang terbatas untuk membuat penilaian. Halcyon Divine Bird berdiri dengan bangga dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya membusung saat menatap tanpa berkedip pada Kinde, yang telah terluka parah hanya dengan satu serangannya. Kekuatan keseluruhan Dewan Menara Putih tidak lemah. Ada juri dengan 8 bagan kelahiran dan penatua dengan 9 dan 10 bagan kelahiran. Namun, dibandingkan dengan 17 bagan kelahiran Kinde, itu agak menyedihkan. Namun, bahkan seorang ahli 17 bagan tidak dapat menahan serangan dari burung itu.
Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Tidak ada perkelahian yang luar biasa, pertunjukan kekuatan yang mencolok, atau pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Dia hanya jatuh langsung ke tanah. Semua orang tercengang. Apakah ini gaya bertarung seorang jagoan? Apakah ini semua tentang serangan yang sederhana dan bersih? Ning Wanxing tidak bisa melihat, tetapi dengan pendengarannya yang luar biasa, dia bisa menebak situasinya. Detak jantung semua orang tampak jauh lebih santai sekarang, dan napas mereka juga lebih halus. Dia bisa mendengar fluktuasi primal ki serta energi Great Void Halcyon Divine Bird juga. Wanita berpakaian biru yang berdiri di Halcyon Divine Bird tampak polos. Dia melompat turun dari punggung burung itu dan melirik ke arah kerumunan. Apakah semua orang baik-baik saja? Ye Tianxin bertanya, apakah Tower Master Lan mengirimmu ke sini? Petugas wanita berpakaian biru mengangguk sambil tersenyum. Setelah kembali ke Great Void, dia menyuruhku untuk mengawasi Dewan Menara Putih. Petik 2, Tidak ada yang tahu apakah mereka harus merasa senang atau khawatir. Mereka senang bahwa sosok yang begitu kuat mengawasi mereka, tetapi pada saat yang sama, agak tidak nyaman mengetahui bahwa seseorang diam-diam mengawasi setiap gerakan mereka. Petugas wanita berpakaian biru berjalan ke Qin dan bertanya, siapa kamu? Qin berbaring di tanah saat dia terbatuk-batuk. Dia mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat siapa atau apa yang telah melukainya. Ketika dia akhirnya bisa melihat dengan jelas, dia berteriak, Halcyon Divine Bird. The Halcyon Divine Bird berteriak seolah-olah menanggapi Qin. Bagaimanapun, itu cukup cerdas. Ia menikmati rasa takut dan hormat yang diilhami manusia. Pada saat ini, Ye Tianxin mengambil inisiatif untuk mengatakan, dia adalah Qin, tetua pertama dari klan Qin di domain Lotus Hijau. Dia memiliki 17 grafik kelahiran. Jauhi dia kalau dia tiba-tiba bertindak, Bisuo mengingatkan yang lain. Semua orang segera mundur. Petugas wanita berpakaian biru melirik ke Halcyon Divine Bird dan berkata, dia milikmu. Setelah mendengar kata-kata ini, Halcyon Divine Bird berlari dengan gembira. Mata Qin melebar dan dia terus bergumam, tidak. Naluri bertahan hidup Qin muncul pada saat ini. Meskipun terluka parah, ia meluncurkan lusinan anjing laut ke arah burung itu. The Halcyon Divine Bird benar-benar tidak terluka. Serangan itu bahkan tidak mengacak-acak bulunya. Ia terus berlari ke depan. Ketika tiba di sisi Qin, ia mematuk paruhnya yang panjang dan tajam ke arahnya. Qin buru-buru memanifestasikan astrolabenya untuk melawan burung itu. Bang! Qin menjerit menyayat hati. Paruh Halcyon Divine Bird melengkung seperti kail dan setajam pisau. Hampir tanpa ketegangan, itu menembus astrolabe Qin. Itu mendorong ke bawah, menusuk dadanya dan ke jantungnya. Kemudian, ia mengangkat kepalanya, mencungkil jantung Qin. Meneguk. The Halcyon Divine Bird menelan jantung ke dalam perutnya seolah-olah sedang menelan kurma. Setelah itu, avatar 1000 alam berputar muncul sebelum menghilang lagi, menunjukkan bahwa Qin telah kehilangan bagan kelahiran. Ketika seorang pembudidaya manusia mencapai alam tertentu, mereka tidak akan langsung mati bahkan jika mereka kehilangan hati. Jika seseorang tahu metode yang tepat, seseorang masih bisa bertahan. Misalnya, ada teknik rahasia seperti teknik kebangkitan jantung, ritual pengorbanan darah, dan teknik parasit yang bisa membuat seseorang tetap hidup. Ada juga beberapa spesies khusus seperti anggota suku Void Chess yang tidak bergantung pada hati mereka untuk hidup. Darah dari jantung Qin memercik di wajahnya sebelum menghilang ke tenggorokan Halcyon Divine Bird. Matanya bersinar ketakutan saat dia berteriak, tersesat. Selanjutnya, di persimpangan antara hidup dan mati, Qin melepaskan semua kekuatan dari 16 bagan kelahirannya. Energi yang keras dan bergelombang tersapu, memaksa yang lain mengeluarkan astrolab mereka untuk menahannya. Astaga, anehnya, mereka menemukan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh gelombang energi. Bingung, mereka mengangkat kepala untuk melihat. Mereka melihat sayap merah dari Halcyon Divine Bird menyebar seperti tembok kota yang tidak bisa ditembus, menghalangi gelombang energi seperti gunung Tai. Bulu merah Halcyon Divine Bird berkilau menyilaukan ketika salju putih terpantul di atasnya. Mereka tampak seperti batu rubi yang bersinar. Astaga, The Halcyon Divine Bird melipat sayapnya. Jika mereka merasakan energi kekosongan besarnya, tidak melihatnya menyerang, atau melihat posturnya yang agung ketika membentangkan sayapnya, mereka tidak akan bisa menebak binatang buas di depan mereka adalah binatang suci. Namun, semua tindakannya menunjukkan bahwa itu benar-benar binatang suci. Pelayan wanita berpakaian biru berkata sambil tersenyum,
Tidak nyaman bagi Tuan untuk datang ke sini jadi dia secara khusus memerintahkan saya untuk menunggangi binatang suci di sini. Jangan takut, sangat patuh untuk dikuasai. Petik 2. Semua orang mengangguk. Bisuo bergumam, benar-benar tidak bisa dipercaya. Kecil banget. Kamu salah, petugas wanita berpakaian biru berkata, binatang buas dapat mengubah ukuran mereka sesuka hati. Namun, ada aturan di Great Void yang membatasi mereka. Si Uya bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Great Void? Petugas wanita berpakaian biru tahu bahwa si Uya sulit untuk dihadapi, jadi dia sudah menyiapkan alasan sebelumnya. Dia berkata, saat ini, Great Void masih jauh dari jangkauanmu. Semakin sedikit yang Anda ketahui, semakin aman bagi Anda. Saya tidak mengerti. Tower Master Lan berasal dari Great Void, tapi mengapa dia menjadi Master Menara dari Dewan Menara Putih? Si Uya mendesak. Saya hanya seorang petugas jadi ada banyak hal yang tidak saya ketahui, kata petugas wanita berpakaian biru itu. Si Uya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu tidak mungkin menggali informasi apapun dari petugas wanita berpakaian biru. Pada saat yang sama, Kinde telah sepenuhnya ditundukkan oleh kekuatan Halcyon Divine Bird. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Meskipun dia telah meledak dengan kekuatan 16 bagan kelahirannya, dia tidak dapat melepaskan burung itu. Pada saat ini, paruh Halcyon Divine Bird tiba-tiba memanjang dan dengan kejam menusuk dada Kinde lagi. Seolah-olah, di matanya, Kinde hanyalah seekor reptil di tanah. Itu seperti mesin, itu mematuhi perintahnya dengan sangat presisi dan menyerang dengan kejam. Satu persatu, bagan kelahiran Kinde dihancurkan. Badai primalki yang akan diseduh juga tersedot ke tenggorokan Halcyon Divine Bird ke dalam perutnya. Kinde akhirnya menyerah melawan. Dia mulai tertawa. Tawanya adalah campuran kesedihan dan kegilaan. Kekosongan besar. Betapa hebatnya itu. Petugas wanita berpakaian biru mengerutkan kening. Apa yang kamu tertawakan? Saya bekerja keras untuk berkultivasi dan bertahan hidup, menghilangkan semua rintangan yang menghalangi jalan saya, kata Kinde saat darah menyembur keluar dari dadanya, namun, di depan Anda, saya tidak lebih baik dari reptil. Bukankah itu menggelikan? Petugas wanita berpakaian biru menggelengkan kepalanya. Kamu berada di ambang kematian, tetapi kamu masih belum bertobat. Kinde terus tertawa di sela-sela muntah darah. Kalian semua munafik. Betapa konyolnya. Kata-kata seorang pria mungkin tidak baik ketika dia berada di ambang kematian. Seolah kesurupan, Kinde terus mengoceh. Kalian semua mengira kalian adalah penguasa langit dan bumi. Anda membangun tanah kultivasi terlarang dan memaksakan pembatasan pada orang lain, tetapi Anda duduk sendirian di atas tahta yang tinggi, memperlakukan pertempuran antara manusia dan binatang buas sebagai hiburan. Kalian semua terlalu sombong. Petik 2.